Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan penyakit hama pada tanaman nanas. Di mana laporan dan presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Fitri Wulandari STMkom. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Anugrah Ananda Adiguna, Fadilah, Faten Vandita Masaugi, Nilam Purnama, Safrizal, dan terakhir Yoga El Saputra. Pada proyek penyakit hama pada tanaman nanas ini memiliki beberapa fase. Yang pertama, fase pertama yaitu inisiasi proyek. Dan di fase pertama ini ada beberapa langkah-langkah. Ada 4 langkah, yaitu definisi permasalahan, pengkajian kebutuhan, evaluasi alternatif solusi, dan terakhir verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Nah, penjelasan mengenai definisi permasalahan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, penjelasan mengenai definisi permasalahan yaitu sistem pakar merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan permasalahan dan memberikan hasil dari permasalahan yang diberikan. Atau seperti solusi. Permasalahan di sini berkaitan dengan penyakit pada tanaman nanas. Nanas merupakan salah satu buah tropikal yang banyak dibudidayakan di berbagai negara termasuk Indonesia, dan nanas menjadi salah satu buah dengan potensi ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Rancangan dan pembuatan sistem pakar yang digunakan untuk membantu menentukan diagnosa suatu penyakit yang diawali dari gejala utama penyakit pada tanaman buah nanas. Nah, sistem pakar ini juga untuk menentukan saran atau solusi pengobatan kepada para petani buah nanas. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem pakar untuk melakukan diagnosa penyakit pada tanaman buah nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian kebutuhan. Untuk menghasilkan nanas dengan kualitas yang baik, penanaman nanas harus dipastikan bebas dari serangan hama dan penyakit. Ada pula jenis serangan hama penyakit pada tanaman nanas, seperti yang pertama yaitu kutu putih. Kutu putih dapat menyerang beberapa bagian tanaman nanas. Gejala serangannya dapat ditandai dengan daun melengkung ke arah bawah dan tanaman berhenti tumbuh karena jaringan akar mati dan membusuk. Kedua yaitu kutu sisik. Gejala serangan dampak pada permukaan daun terdapat bercak kering dan penampilan buah menjadi buruk karena kutu sisik menghisap cairan buah nanas. Ketiga ada kutu daun. Gejala serangan pada daun terdapat bercak berwarna merah, keperakan, menyebabkan ukuran daun mudah menyusut. Yang keempat, nematoda. Hama terdapat pada tanah, menyerang bagian akar. Gejalanya yaitu serangan terlihat pada akar yang membengkak sehingga bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Yang kelima, busuk pangkal. Gejala serangan terlihat pada pangkal nanas yang busuk, lunak, berwarna kecoklatan. Pembusukan bisa menyebar ke bagian atas tanaman. Gejalanya pada daun timbul bercak putih kekuningan atau garis-garis yang melebar dan pendek. Yang keenam, busuk akar dan hati. Serangan penyakit menyebabkan tanaman mudah menjadi klorosis dengan ujung nekrosis. Daun mudah tercabut karena pangkalnya busuk. Selain itu, penyebabkan akar rusak sehingga tanaman menjadi kerdil dan sulit berubah. Ketujuh yaitu Fusarius. Fusarius paling banyak menyerang bagian buah dan tunas.
menyebabkan tanaman menjadi kerdil, daun menjadi krolotik, bagian ujung batang bengkok, dan mati. Selanjutnya ada evaluasi alternatif solusi. Banyak serangan hama penyakit pada nanas, tetapi banyak juga solusi dan cara pencegahannya, yaitu yang pertama kutu putih. Cara pencegah yaitu dengan menghindari penanaman nanas di sekitar tanaman inang seperti tebu, padi, kopi, pisang, kedelai, dan kacang tanah. Kutu sisik. Kemudian ada kutu sisik. Pengendalian alami dengan meningkatkan jumlah serangan predator kumbang. Selanjutnya ada kutu daun. Pengendalian alami dengan bersihkan gulma atau tanaman yang menjadi inang tripis seperti lumut dan jamur. Selanjutnya ada nematoda. Tindakan pencegahan ini bisa dilakukan dengan melakukan penggiliran tanaman menggunakan bibit tanah nematoda dan lahan yang sudah diolah dibiarkan terbuka selama beberapa pekan. Selanjutnya ada busuk pangkal. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan penanaman pada cuaca yang kering, serta bibit yang akan ditanam diletakkan terbalik dan didiamkan selama beberapa hari untuk menyembuhkan luka bibit akibat pemotongan. Kemudian ada busuk akar dan hati. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembuatan aerasi dan drainase tanah yang baik serta sanitasi kebun dari sisa tanaman sebelumnya. Kemudian ada fusariosis. Cara pengendalian dengan melakukan rotasi tanam dan mencegah keberadaan serangga Lepidoptera yang dapat menyebabkan spora jamur fusarium tersebut. Kemudian ada kumbang. Pengendalian dengan menjaga kebersihan kebun dan pemberian insektisida. Selanjutnya hama penggerak batang. Pengendalian yang bisa dulur dilakukan adalah dengan membelah batang yang terinfeksi dan membersihkan larva yang berdiam dalam batang tersebut. Yang ke-10 ada trips. Pengendalian dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun, mengurangi ragam tanaman inang, dan menyemprotkan insektisida. Kemudian ada busuk buah bakteri. Patogen dari penyakit ini yaitu Erwinia chrysanthemi. Gejala yang ditimbulkan yaitu membusuk pada bagian buah, tercium bau tidak sedap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. A. Daun melengkung ke arah bawah dan tanaman berhenti tumbuh karena jaringan akar mati dan membusuk itu penyebab serangan hama kutu putih. Yang B. Permukaan daun terdapat bercak kering dan penampilan buah menjadi buruk karena kutu sisik menghisap cairan buah nanas itu penyebab serangan kutu sisik. Pada daun muda terdapat bercak warna merah keperakaan menyebab ukuran daun muda menyusut itu penyebab serangan hama kutu daun. Yang D. Akar yang membengkak sehingga bisa menyebabkan tanaman menjadi mati itu penyebab serangan hama nematoda. Yang E. Pangkal nanas yang busuk, lunak, berwarna kecoklatan. Pembusukan bisa menyebar ke bagian atas tanaman. Gejala pada daun timbul bercak putih kekuningan atau garis-garis yang lebar dan pendek itu penyebab serangan hama busuk pangkal. Yang F. Tanaman muda menjadi klorosis dengan ujung nekrosis, daun muda dicabut karena pangkal busuk. Selain itu, menyebabkan akar rusak sehingga tanaman menjadi kerdil dan sulit
berbuah itu penyebab serangan hama busuk akar dan hati. Tanaman menjadi kerdil dan menjadi klorotik bagian ujung batang bengkok dan mati itu penyebab serangan hama fusariosis. Tanaman buah menjadi bergetah dan busuk oleh mikroorganisme lain, cendawan dan bakteri. Itu penyebab serangan hama kumbang. Tanaman mengakibatkan batang busuk dan roboh apabila batang itu dibelah, maka akan tampak larva yang masih muda. Itu penyebab serangan hama penggerak buah. Selanjutnya, tanaman terdapat bintik-bintik berwarna perak pada buah dan daun karena cairan sel daun dihisap oleh hama tersebut. Pada tingkat serangan yang berat, menyebabkan pertumbuhan tanaman muda terhambat. Itu penyebab serangan trip. Yang terakhir, tanaman terdapat pembusukan pada bagian buah dan tercium bau yang tidak sedap. Itu penyebab serangan hama busuk buah bakteri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase 2, analisis dan perancangan sistem. Yang pertama adalah struktur sistem bakar. Sistem bakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu satu, lingkungan pengembangan atau development environment, yaitu lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Yang kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment, yaitu lingkungan yang digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang representasi pengetahuan dan pohon inferensi. Pada representasi pengetahuan, di antaranya ada tabel penyakit, tabel gejala, dan analisa kaidah produksi. Pada tabel penyakit yang telah kami analisis pada tanaman nanas, terdapat 11 penyakit. Di antaranya ada kutu putih, kutu sisik, kutu daun, nematoda, busuk pangkal, busuk akar dan hati, fusariosis, kumbang, hama penggerak batang, trips, dan busuk buah bakteri. Dan pada gejalanya kami telah menganalisis dan mendapatkan 18 gejala. Selanjutnya, analisa kaidah produksi. Apa itu analisa kaidah produksi? Yaitu cara formal yang digunakan untuk mempresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi yang merupakan hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premis atau if, yang berisi hal atau informasi yang dianggap benar, dan bagian dari konkulasi atau then, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil yang saling berhubungan. Jika premis benar, maka demikian juga konkulasinya juga benar. Selanjutnya, pohon inferensi. Saya akan menjelaskan terkait pohon inferensi itu. Sebelumnya, pohon inferensi adalah pohon yang memiliki teknik untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang ada, tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita bisa lihat terkait pohon inferensi itu sendiri. Sini, pohon inferensi G1 daun, G2 tanaman, G3 itu buah, dan G4 itu pucuk. G5. Saya akan menjelaskan yang pertama terkait daun. Jika daunnya melengkung, kita bisa indikasikan dia terkena penyakit kutu putih atau P1. Selanjutnya, jika daunnya bercak atau G6 dan bercaknya putih, maka kita identifikasi penyakitnya, yaitu busuk pangkal. Dan jika daunnya berbercak merah, kita identifikasi dia kutu daun atau P6. Selanjutnya, jika daunnya berbercak dan bercaknya kering, maka kita identifikasi dia penyakitnya P7 atau kutu sisik. Selanjutnya tanaman.
Jika tanaman dia mati, lalu kita langsung dapat mengidentifikasinya P2 atau penyakit nematioda. Selanjutnya tanaman. Jika tanamannya kerdil dan tanamannya sulit berbuah atau G16, dan kita mengidentifikasi dia itu terkena penyakit akar hati. Dan selanjutnya tanaman dia kerdil dan menyerang buah. Selanjutnya kita identifikasi dia P9 atau fusariosis. Dan selanjutnya kita ke buah. Jika buahnya busuk dan buahnya bau atau G18, kita identifikasi dia busuk buah bakteri. Dan jika buahnya bergetah, maka kita identifikasi dia terkena hama kumbang atau P3. Selanjutnya, jika pucuknya batangnya roboh atau batangnya mati, G11, maka kita identifikasi dia terkena hama penggerak batang. Sekian penjelasan saya mengenai representasi pengetahuan dan pohon inferensi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan phase 3 yaitu prototype dan cara pembuatannya. Nah, di sini kami membuat 2 user di dalam satu sistem. 2 user ini, satu admin dan satu lagi ini umum gitu. Nah, untuk admin di sini memiliki sidebar, dashboard, penyakit, gejala, rule, konsultasi, dan logout. Nah, di sini apabila kita mengklik dashboard, di sini kita lihat prototipenya. Prototipenya bakalan ke halaman utama ini. Nah, apabila kita klik penyakit, maka akan tampil ini page ini. Nah, di sini menampilkan penyakit apa saja yang terdapat pada sistem ini dan berikut kode-kodenya gitu. Nah, apabila kita mengklik gejala, nah ini. Nah, gejala ini kan apabila kita ingin mendiagnosa suatu penyakit, kita harus memiliki gejala-gejala sebelumnya. Nah, di sini inilah gejala-gejala yang akan nanti dipertanyakan kepada petani buah nanas. Oke, untuk rule. Nah, di sini ini adalah apabila dia memiliki gejala sebelumnya ini enggak, kalau enggak ya udah kosong gitu. Dan di sini konsultasi. Dan logout. Nah, kalau jika logout nanti tampil ke sini halaman loginnya. Nah, oke, tadi udah di halaman admin, sekarang di halaman user keseluruhan ya. Nah, apabila kita tekan login, nanti bakalan ke sini dan kita klik mulai, lalu karena banyaknya gejala, jadi kita membuat banyak juga pertanyaan. Satu pertanyaan gejala itu satu page. Bukan page yang di sini ya, tapi yang di sini kayak apa ya? Ya, new page lah namanya, tapi bukan yang dari sininya. Nah,
Setelah itu kita prototipekan, misalnya apakah terjadi perubahan daun? Ya, jika iya, ini bercak daunnya berbercak tidak gitu. Nih, bercak daun warna putih. Tidak, jika tidak nanti dipertanyakan lagi di sini. Bercak daun berwarna merah. Nah, iya misalnya. Jawaban iya tuh nanti pindah ke sini. Berarti dia tanaman tersebut terkena gejala kutu daun. Nah, gejala ini memiliki eh, seperti ini dan mudah terdapat bercak warna merah keperakan menyebabkan ukuran daun mudah menyusut. Nah, nanti ada juga setelah gejala ada juga penyebabnya yang di output dari sistem paker ini, yaitu penyebabnya adalah virus atau Clostridium yang disebut dengan pineapple millbug witil associated virus atau PMWAV. Nah, setelah itu apabila kita kembali ke home maka kita kembali ke sini. Baiklah, mungkin untuk prototipe cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Fase selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 3 mengenai sistem pakar penyakit nanas yang berhubungan terhadap hama nanas. Sini saya bagian implementasi dari aplikasi sistem pakar penyakit nanas bagian adminnya. Di sini pada bagian admin, pertama kita memasukkan username dan password untuk login ke dashboard admin. Di sini saya menggunakan username yaitu admin dan passwordnya juga sama. Setelah kita atur passwordnya, kita masuk ke menu login. Nanti setelah kita login, dia akan beralih ke tampilan dashboard dari petani nanas. Di dalam dashboard admin petani nanas ini terdiri dari 4 menu, yaitu menu pertama penyakit, kedua gejala, ketiga role, dan ini about itu tentang kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama dari penyakit. Di sini saya menampilkan tabel dari data penyakit yang terdiri dari kode penyakit, penyakitnya apa saja, solusinya, dan fitur-fitur tambahan untuk mengubah atau menghapus dari penyakit itu tersebut. Saya contohkan dari kode penyakit 1. K1 itu merupakan penyakit dari kutu putih, yang dimana solusinya tambahkan segenggam abu kayu ke dalam 2 gelas air, aduk rata dan sebutkan larutan langsung pada kutu putih dan taburi dalam bentuk bubuk pada tanaman yang terkena. Di sini penyakit ini saya ambil dari laporan fase sebelumnya, yang dimana saya sesuaikan penyakit solusinya dan juga gejalanya yang saya implementasikan ke dalam aplikasi yang telah kelompok kami rancang. Saya contohkan misalnya di sini kita ingin menambahkan penyakitnya. Kita masuk ke tampilan tambah penyakitnya. Di sini penyakitnya kita contohkan tadi apa? Penyakit kutu dengan solusinya memberikan air. Penyebabnya mungkin tidak dirawat. Ini hanya contoh untuk mencoba menu tambahnya. Nah, gejala apa yang terdapat dalam penyakit yang baru kita buat ini? Mungkin G1 dan G2 kita tulis, lalu kita simpan. Nah, ketika kita simpan, maka akan timbul alert data berhasil disimpan, yang dimana data tersebut akan tambah di tabel selanjutnya. Atau mungkin kita ingin menghapusnya karena mungkin ada kesalahan, tinggal kita delete saja. Ini untuk bagian data penyakit. Kemudian untuk bagian gejala, di sini gejala terdapat sebanyak 18 yang saya sesuaikan dengan laporan kelompok kami yang terdiri dari
macam-macam gejala dan juga gejala yang berbeda-beda. Sini saya contohkan 5 gejala awal, yang dimana apakah terjadi perubahan daun, apakah terjadi perubahan tanaman, apakah terjadi perubahan buah, apakah terjadi perubahan pucuk, dan apakah terjadi perubahan daun lengkung, dan seterusnya. Di sini saya tambahkan dari database sistem yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya untuk bagian rule. Rule ini untuk bagian pohon inferensinya, di mana dengan kita membuat rule ini, nanti di saat untuk user biasa login, nanti akan disesuaikan dengan pohon inferensinya dan akan timbul pertanyaan yang sesuai dengan rule yang telah kita buat ini. Kita contohkan rule dari yang pertama itu G1. G1 apakah terjadi perubahan daun? Karena G1 ini paling atas, maka gejala sebelumnya belum ada. Nah, apabila iya perubahan daun, maka dia akan lari ke G5, perubahan daun lengkung. Jika tidak, dia maka lari ke G2, yaitu apakah terjadi perubahan tanaman. Nah, kita contohkan di sini, ya, perubahan daunnya iya, berarti lari ke perubahan daun melengkung. Nah, perubahan daun melengkung, sini benar. Gejala sebelumnya adalah G1, karena terusan dari G5. Kita contohkan di sini dia tidak terjadi perubahan daun melengkung, berarti ke G6. Maka masih berlanjut lagi pertanyaannya, apakah terjadi perubahan daun bercak? Nah, apakah iya terjadi perubahan daun bercak? Jika iya, G13, jika tidak, G14. Kita contohkan di sini ya. Jika iya, G13-nya adalah bercak putih. Apakah terjadi bercak putih pada tanaman? Nah, di sini kita contohkan saja iya. Berarti jika iya, ini makalah hasil-hasilnya ada itu kelima, yaitu penyakit lima. Yang dimana penyakit lima itu merupakan busuk pangkal. Yang dimana solusinya yaitu membongkar dan memusnahkan sumber-sumber infeksi dari tanaman tersebut. Jadi, masing-masing gejalanya saya buatkan pertanyaannya dan if else-nya jika iya dan juga jika tidak. Maka nanti akan ditemukanlah hasil akhirnya, yaitu penyakitnya. Dan untuk terakhir, di bagian tentang, sini merupakan data kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Mungkin ini merupakan implementasi dari bagian sistem admin. Selanjutnya nanti akan teman saya jelaskan untuk bagian user untuk masuk bagian konsultasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprizal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi sistem pakar yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem pakar yang sudah kami buat. Di sini merupakan tampilan user atau tampilan petani yang akan mengkonsultasi penyakit tanaman nanasnya. Di sini pada tampilan utama muncul selamat datang di sistem pakar diagnosa penyakit nanas. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nama dan email. Aplikasi ini berdasarkan pohon inferensi yang sudah kami buat. Kita contohkan terlebih dahulu. Kita masukkan nama. Di sini saya memasukkan nama saya sebagai contoh, kemudian email. Jika sudah masukkan nama dan email, kita tekan mulai konsultasi. Baiklah, akan muncul pertanyaan pertama. Apakah terjadi perubahan daun
di sini merupakan gejala dari G1. Kita lihat terlebih dahulu di pohon diferensinya. Pada aplikasi ini yang muncul pertama yaitu G1 dari pohon diferensi. Kita lihat di link ini yaitu G01. Kita coba contohkan buah nanas ini memiliki penyakit 1. Jadi kita jawab apakah terjadi perubahan pada daun. Kita jawab saja benar agar pergi ke G5. Selanjutnya kita tekan lanjutkan. Maka link di sini menjadi G05. Selanjutnya akan muncul pertanyaan dari G5. Apakah terjadi perubahan daun melengkung? Karena kita ingin mendiagnosa contoh penyakit 1, maka kita tekan iya saja. Kita tekan benar. Maka akan memunculkan hasil berdasarkan pohon diferensi yang sudah kami buat. Yaitu di sini nama lengkap dan email yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian ada gejala. Di sini gejala yang merupakan gejala yang kita tekan benarkan tadi. Selanjutnya akan muncul sebuah penyakit. Penyakitnya yaitu kutu putih. Selanjutnya aplikasi ini juga memberikan solusi dari penyakit yang ada di buah nanas tersebut. Solusinya yaitu tambahkan segenggam tabu kayu ke dalam 2 gelas air. Aduk rata dan semprotkan larutan langsung pada kutu putih atau taburi dalam bentuk bubuk pada tanaman yang terkena. Itu merupakan contoh apabila nanas yang kita diagnosa memiliki penyakit 1. Jika sudah, kita tekan OK saja. Maka akan dibawakan ke tampilan utama. Selanjutnya kita contohkan, misal sebuah nanas tersebut memiliki penyakit 5, 6, dan 7. Kita coba ke penyakit 5. Kita masukkan terlebih dahulu nama dan email seperti sebelumnya. Di sini saya masukkan nama saya sebagai contoh. Kemudian akan muncul pertanyaan seperti tadi, yaitu apakah terjadi perubahan pada daun. Karena kita ingin mendiagnosa nanas tersebut penyakit 5, kita tekan saja ya agar pergi ke bawah sini berdasarkan pohon diferensi. Kita tekan benar, maka akan dibawakan ke G5. Pertanyaan G5, apakah terjadi perubahan daun melengkung? Karena P5 ini tidak memiliki G5, maka kita tekan saja tidak atau salah. Maka akan dibawakan ke G6 atau gejala 6 di sini. Karena P5 memiliki gejala 6, kita tekan benar. Selanjutnya akan muncul G13. G13 berarti sudah di sini. Karena P5 memiliki gejala 13, kita tekan benar saja. Maka akan muncul sebuah hasil berdasarkan pohon diferensi, yaitu nama dan email yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian ada gejala. Ini merupakan gejala yang kita benarkan atau kita iakan. Kemudian muncul sebuah hasil penyakit, yaitu busuk pangkal. Kemudian ada solusinya, yaitu membongkar dan memusnahkan sumber-sumber infeksi, termasuk membongkar tanaman yang sudah parah, serta membuang atau memusnahkan bagian tanaman bergejala, akar, batang, cabang, atau ranting, serta daun dari kebun. Selanjutnya kita tekan OK, maka dibawakan ke halaman utama. Selanjutnya kita contohkan apabila buah itu memiliki penyakit 2. Contohkan saja penyakit 2. Di sini kita masukkan nama seperti tadi. Selanjutnya kita tekan mulai konsultasi.
karena yang kita diagnosa P2, di sini pertanyaan G1 kita tidakkan agar pindah ke G2. Untuk pertanyaan G1, di sini linknya G1. Apakah terjadi perubahan pada daun? Kita tekan tidak, karena pada penyakit 2 itu tidak memiliki gejala 1. Selanjutnya kita tekan lanjut, maka akan diarahkan ke gejala 2. Apakah terjadi perubahan pada tanaman? Di sini ternyata buah yang kita diagnosa itu umpamanya memiliki gejala 2, agar dia pergi ke G7. Di gejala 2 kita benarkan saja. Selanjutnya kita tekan lanjut, maka akan diarahkan ke G7. Pertanyaan G7, apakah terjadi tanaman mati? Karena kita contohkan buah itu memiliki penyakit 2, kita iakan saja di G7. Selanjutnya kita tekan benar, maka akan muncul sebuah hasil dari penyakit 7 tadi. Contohnya di sini nama dan email yang sudah kita masukkan. Kemudian gejala ini yang merupakan yang kita iakan tadi. Selanjutnya akan muncul hasil dari P2 ini. P2 itu merupakan penyakit kutu sisik. Selanjutnya aplikasi ini juga memberikan sebuah hasil atau solusi. Solusinya, untuk menyingkirkan kutu sisik, kamu bisa memanfaatkan air deterjen. Permukaan daun atau batang yang dikerubungi hama kutu sisik cukup diseka menggunakan lap yang dibasahi dengan air deterjen. Jika sudah, kita tekan OK saja. Baiklah, mungkin itu beberapa contoh diagnosa dari beberapa penyakit yang sudah saya jelaskan berdasarkan pohon inferensi. Demikian demo dari sistem pakar yang sudah kami buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.